parkirnya di sini ya. Oh, ini masuknya sini mas? Iya, gitu Pak. Biku udah standby. Kalau sebelumnya Sinarjaya memegang title sebagai tiket sleeper termurah di rute Surabaya-Jakarta dengan harga tiket Rp400.000, maka sekarang title tersebut sudah berpindah tangan ke PO asal Tulungagung, yaitu Harapan Jaya. Tanpa pengumuman yang ramai, Harapan Jaya ternyata menurunkan harga tiket sleeper family-nya ke harga Rp365.000. Ikuti trip saya kali ini mencoba bis sleeper termurah ini di akhir bulan September kemarin. Seperti apa rasanya dan apakah senyaman itu? Langsung aja kita tonton videonya. Selamat menyaksikan. Selamat sore teman-teman dari Surabaya. Hari ini aku bakalan kembali ke Jakarta setelah menyelesaikan trip dari Jakarta ke Bali naik bis Gunung Harta Premier Suits Kombi. Lalu dilanjutkan dari Bali ke Surabaya tepatnya ke Sidoarjo naik Bali Trans. Dan hari ini aku mau balik ke Jakarta naik bis ini nih di belakangku, yaitu bis Harapan Jaya First Class yang pernah aku naikin sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi hari ini aku nggak bakal naik di kelas tertingginya yaitu First Class teman-teman. Aku bakalan nyoba naik di kelas sleeper. Ini sleeper family, dimana kelas sleeper bis ini menjadi bis sleeper termurah di jalur Jakarta, Surabaya maupun sebaliknya. Penasaran harga tiketnya berapa? Nanti aku jelasin lebih lanjut. Dan kali ini aku mau cetak tiket dulu teman-teman. Aku sekarang posisi lagi ada di poolnya Harapan Jaya yang ada di Medaeng. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.28. Bisku akan berangkat pukul 3 sore. Kita cekin dulu, cetak tiket. Let's go. Permisi. Cetak tiket. Ini mas. Oh. Sekarang servis makan di Gondang Rejo ya mas? Oke, berarti udah nggak ada yang di itu lagi? Ngawi udah nggak ada ya? Masih, yang dari Malang. Oke. Jadi kalau double decker sama First Class ini udah di Gondang Rejo. Yang double decker Surabaya, Gondang Rejo. Kalau double decker yang Malang Itu Ngawi. biasanya naik dari Murasir nggak ya? Iya, biasanya. Kali ini mencoba dari sini aja. Nah ini buat kalian yang suka ngiler ngeliat bantal kuda, kalian bisa beli juga di sini. Bisa pakai poin juga kalau nggak salah. Jadi kalau kalian sering naik Harapan Jaya, beli di agen itu bisa ngumpulin poin, nanti bisa ditukerin sama merchandise di sini teman-teman. Tuh, kumpulkan tiket bis malam dan poin dari 2 aplikasi yang terhubung. Tukarkan dengan souvenir. Ini bantal leher juga bisa. Bantal arwana yang ikonik ini juga bisa. Atau kaos-kaosan juga ada teman-teman. Siap. Biasanya yang bikin karya SDC 3. Oke, 3 siap. Sun, ini masih mampir Solo Semarang nggak? Masih ya? Oke, siap. Terima kasih mas. Bis sleeper ini teman-teman, sleeper family ini harga tiketnya Rp365.000, jadi murah banget. Bahkan harga tiketnya itu mirip-mirip sama bis-bis eksekutif yang kayak 27 Trans, Haryanto, mirip-mirip harganya. Ini 365 kita sudah dapat bis sleeper, tapi memang ada minus-minusnya. Minusnya apa aja nanti ya teman-teman di sepanjang perjalanan. Aku mau shoot-shoot dulu, mau foto-foto bisnya dulu. Ini cuaca lagi gerimis, takutnya nanti malah hujan deres, malah kita nggak bisa merekam bisnya. Nah, bis ini teman-teman menggunakan bodi dari SR3 Suits Kombi dan dia sudah yang Ultimate Edition. Nih, kalau Ultimate Edition sudah ada aksen chrome-nya di sebelah sini. Seret. Nah, di sini tuh kembar sama bis TVD yang pernah kita naikin dari Jogja ke Jakarta. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan lah di interior dalamnya, teman-teman. Untuk sasisnya sendiri ini sepertinya pakai Mercy 1836 ya. Nanti coba kita lihat deh di bagian dalamnya lagi, teman-teman.
Untuk kodenya ini SBC 3 First Class Malang Jakarta. Dan untuk bis ini tuh interiornya sedikit berbeda dengan yang kita naikin sebelumnya. Ini adalah versi bisa dibilang rilisan keduanya Switch kombinya Harapan Jaya. Kalau yang kita naikin kemarin itu rilisan pertama teman-teman, di mana untuk partisi-partisi pintunya itu sudah hilang. Ini penumpang sudah boleh masuk. Nanti kita bahas lagi ya untuk bagian eksteriornya. Udah mau berangkat nih kayaknya. Berangkat Mas? Siap. Oke Pak, ini cuma 2 hari ini dari sini Pak. Ya. Mit Pak. Nih. Di belakang kita harusnya Pak. Oh, tiap belakang ya. Iya, Bapak nomor berapa? Ayo tak bantu dulu Pak. Nomor berapa Pak? Maaf. Sini berarti Pak. Bapak yang CC, yang dalam berarti Pak. Ya. Iya. Udah, nomornya udah ketemu. Udah nih bapaknya udah. Tolong sandal sepatunya dilepas dulu, Pak. Iya, Pak. Saya di 2AA. Di sebelah sini. Oke. Untuk seat yang saya dudukin nanti teman-teman review lebih lanjut. Saya mau review sedikit yang bagian depan sambil mau lihat perjalanan juga. Jadi ini pukul berapa ini? 14.49 kita diberangkatkan dari Pulmedaeng, lebih cepat 11 menit dari jadwal. Dari sini dulu deh. Sedikit info buat kalian teman-teman, Harapan Jaya juga menyediakan layanan shuttle dari pusat kota Surabaya, tepatnya di daerah Genteng tanpa biaya tambahan. Caranya gampang, saat booking tiket melalui website Harapan Jaya, jangan lupa memilih Genteng sebagai titik keberangkatan. Lalu ada info tambahan juga nih dari Mas Gifari, katanya bis ini tuh kalau naik dari Semarang juga jadi bis sleeper termurah, tarifnya cuma Rp270.000 aja. Menarik ya. Nah dari sini bis ini bakal mampir ke terminal Bungurasi dulu kalau ada penumpang. Biasanya sih dari Surabaya nggak banyak yang naik ya, soalnya Harapan Jaya ini kebanyakan nanti naiknya tuh di lintasan teman-teman, di Sragen, terus di Solo, di Semarang, di Surabaya biasanya nggak terlalu. Aku 2 kali naik Harapan Jaya. Yang pertama yang first class kayak gini, yang kedua tuh yang double decker 3 deck itu sepi. Dari Surabaya cuma dikit teman-teman. Ini kita melewati Red Bus Lounge, jam segini masih sepi. Soalnya bis-bis Surabaya yang arah Jakarta, arah barat rata-rata berangkatnya itu sekitar jam 6 lah. Sekarang kita review sedikit untuk deck yang di depan teman-teman. Kok deck depan? Untuk kelas first class yang ada di bagian depan. Untuk first class ini teman-teman ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan yang kita naikin sebelumnya. Perbedaan paling utama adalah ini kan rilisan kedua, jadi sudah disempurnakan, sudah ada pintu gesernya. Jadi buat penumpang sekarang privasinya sudah lebih terjaga. Tapi sekarang juga ada tiang kayak gini nih teman-teman, yang melintang. Saya kurang tahu ini fungsi tiangnya untuk apa ya. Mungkin karena pintu ini kan dulu di armada yang lama itu dilepas karena gemblodok ya. Nah, diperkuatnya itu dengan ini. Jadi partisinya tuh bisa lebih stabil. Ini logika aku aja sih teman-teman. Nggak tahu ya aslinya kenapa nih. Yang pasti sekarang sudah ada tiang-tiang gini tuh. Dia melintang. Nah, untuk kabin first class-nya dia seperti ini. Ini first class-nya sungguhan ini teman-teman. Nyaman banget. Dia bisa direbahin sampai tiduran, bisa sampai 180 derajat lah, hampir lah bisa dibilang, dan serasa tidur di kasur. Dia untuk sistem recliningnya sudah elektrik seperti ini, jadi sudah ada tombol-tombolnya teman-teman. Lalu di bagian sini ini ada kotak untuk menaruh sepatu atau sandal kita. Nah, di sini ada leg rest, dia leg restnya itu leg rest 3-in-1, bisa dibuka buat naruh sandal sepatu juga. Dan ada footrestnya di bawah. Untuk leg restnya dia sistemnya leg rest double, dan nanti kalau sudah kita ratain, kita rebahin sampai maksimal, dia udah kayak kasur rasanya. Mantap lah ini teman-teman seat ini. Lalu untuk setiap penumpang yang duduk di first class ini akan dapat fasilitas bantal leher sama bantal arwana, dan juga ini teman-teman dapat selimut bed cover. Aku nggak mau berantakin karena ini bukan hakku seatnya. Aku nggak di sini kali ini teman-teman. Jadi biarkan as it is. Aku nggak mau tidurin juga. Kalau kalian mau lihat review untuk kabin first class ini, kalian bisa cek videoku yang waktu tahun lalu teman-teman. Aku naik di sini. Linknya sudah aku update di kolom deskripsi atau bisa kalian klik di pojok kiri atas. By the way ini kita ternyata
nggak masuk Bungurasi. Jadi kayaknya nggak ada penumpang yang naik dari Bungurasi. Ini kita sudah di Jalan Waru nih teman-teman. Berarti untuk penumpang yang berangkat dari Surabaya cuma 2 penumpang. Nggak tahu ini bisa bakal full apa gimana, nanti kita lihat aja teman-teman di sepanjang perjalanan ya. Terus di sini ada fasilitas atau fitur kamera CCTV. Jadi untuk keamanan teman-teman, untuk menghindarkan dari kejahatan. Balik lagi untuk preview seat ini teman-teman. Lalu di sini ada fasilitas untuk TV, tapi aku nggak tahu ini ada internetnya apa enggak. Nanti kita cek aja yang di avot kita di belakang, oke? Lalu di sini ada penyimpanan, ada laci. Nah, di sini ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada. Kayak gitu sih teman-teman. Improvement terbaik memang di sini nih. Sudah ada pintunya sekarang. Nah, sudah ada pintu geser kayak gini. Cuman pintunya memang agak berisik ya, geser-gesernya tuh. Berisik banget cuy. Terus kayaknya ada penumpang yang maksa deh. Jadi pas ini ditutup, lagi kondisi dikunci, ada penumpang yang maksa buka nih. Jadi sudah pecah. Sayang banget. Di sini juga kunciannya udah hilang. Kayaknya dipaksa juga sama penumpang. Kenapa ya nggak awet ya? Apa karena dia pakai bahan kayu ya? Itu juga kunciannya sudah hilang. Lalu di bagian atas sini ada lover AC. Dia karena Ultimate Edition maka lover AC sudah seperti ini. Dia bisa diarahkan arah anginnya kayak gini. Kalau kalian mau tutup, semburan anginnya bisa arahkan ke tengah aja nih. Nah, ini udah nutup teman-teman. Ada lampu baca di sini, tapi ini masih mati. Kayaknya masih dimatiin di kabin kontrol pengemudi. Terus ada untuk pengecasannya nih, ada Type A sama Type C. Sementara di sini dia nggak ada port USB teman-teman, jadi untuk pengecasan cuma ada di bagian atas saja nih. Untuk POV kalian, kalau kalian duduk di seat first class ini kayak gini teman-teman. Ini kameranya aja yang kuarahin ya. Nah, untuk kabin first class ini teman-teman totalnya ada 4 seat. Untuk harga tiketnya dibandingkan tahun lalu sudah ada kenaikan. Tahun lalu tuh aku naik masih 580.000 dan aku cek pas booking seat di belakang itu tiketnya sekarang sudah 600.000. Jadi ada kenaikan 20.000 rupiah. Tapi menurutku masih worth it teman-teman. 600.000 dapat seat sleeper yang sungguh nyaman sekali. Jadi mantap lah bisa dibilang. Dari kabin sleeper first class yang di depan kita bergerak ke arah belakang teman-teman. Tapi sebelumnya di bagian tengah ini ada fasilitas minibar. Tapi kalau Harapan Jaya minibarnya itu minuman-minumannya nggak dipajang di sini ya. Nanti minumannya itu biasanya ada di paket snack. Paket snacknya ada di sini, belum dibagiin. Nanti coba kita lihat teman-teman, dapatnya apa aja. Katanya ada upgrade sekarang paket snacknya, jadi lebih banyak isinya. Jadi gokil nih Harapan Jaya. Ya Mas, kenalan sih. Iya. Timo Mas. Awan. Mas Awan, siap. Mau istirahat sih ya Mas ya? Anu, apa snack mas? Oh, bagi snack. Iya. Oke. Hari ini penuh berapa sih Mas? Isi Penumpangnya? 9 mas. Isi 9. Iya. Biasa paling banyak Seragen ya. Seragen Solo. Seragen Solo paling banyak. Ini snack yang belakang sama yang depan beda isinya Mas. Kalau yang depan kan ini. Oh, Ini ada ada pop mie, ada citato. ada citato, tisu, kopi. Terus minumnya ada 3. Minumnya 3 macam. Ya. Oke. Ya, ya. Siapa apa Mas? Nanti kopi-kopi botolan. Terus aqua Ih, banyak ya Mas ya. banyak. Nanti tak minta temanku kemarin naik juga sih. Oh, naik siap. ini. Kayaknya dia ada foto. Nanti saya minta coba. Siap. Terima kasih Mas. Nah, untuk snack kita bongkar nanti teman-teman. Terus di sini ada untuk dispensernya. Nah, kalian bisa lihat tadi kalau first class kan dapat pop mie segala macam, itu bisa dibikin di sini nih. Caranya gampang, kalau mau pakai tinggal tarik sama pencet aja nih. Nanti airnya keluar, teman-teman. Banyak yang belum tahu loh cara pakai dispenser ini. Nah, di sebelah sini teman-teman, ini ada pintu untuk smoking area. Smoking areanya dia seperti ini. Nah, di sini tidak ada exhaustnya teman-teman, tapi sudah diberitahukan kalau mau merokok jendelanya harap dibuka dan setelah merokok harap ditutup. Kayak gini teman-teman, kencang banget ini anginnya. Terus disediakan dingklik, jadi kalian bisa duduk kayak gini. Nah,
Ini harap hati-hati karena ini tangga, takutnya bisa jatuh. Karena ini tuh pintu tengah bis ini teman-teman. Sayangnya untuk bis ini pintu utamanya tuh tetap lewat depan. Beda sama bis TVD first class yang kita naikin, itu pintu utamanya di tengah ini teman-teman. Sedangkan kalau di sini keluar masuk penumpang tuh di depan. Makanya waktu aku naik first class yang lama, yang nggak ada partisinya, itu risih banget. Setiap kali penumpang masuk, mereka ngeliatin aku lagi tidur. Jadi zero privacy. Lanjut, di depan kita ini ada fasilitas toilet. Kalau mau nyalain lampu di sini kayaknya ya. Oh, ini bukan lampu deh. Ini asbak ternyata. Ini untuk fasilitas toiletnya, dia standarnya Laksana ya. Dan masih sama teman-teman, untuk toilet bis Harapan Jaya tidak bisa untuk buang air besar, hanya bisa untuk buang air kecil. Dan jangan digunakan saat sedang berhenti, misalnya di SPBU atau rest area, karena kalau kalian kencing nanti langsung ngocor ke bawah, kalian bisa kena omel pengelola SPBU atau rest areanya. Malah di beberapa kasus itu bisa kena denda sekitar 100.000 dengar-dengar kalau di SPBU rest area. Wih, bapaknya enak ya, dapat 2 seat sendirian kayaknya Pak. Nyaman Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kayak kasur ya Pak ya. Hari ini penumpangnya cuma 9 Pak, jadi kemungkinan Bapak sendirian di sini. Enak Pak. Luas banget. 2 kasur ini buat Bapaknya sendirian. Oke, untuk kabin sleeper di bis ini totalnya ada 19 penumpang. Konfigurasinya family, di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2 penumpang. Dan seperti yang sudah kuinformasikan berulang-ulang, untuk kabin berdua ini aku sangat rekomendasikan kalian kalau perginya memang berdua. Bisa sama pasangan, bisa sama anak, atau sama teman yang memang udah kalian kenal. Kenapa? Soalnya awkward banget teman-teman kalau kalian duduk berdua sebelahan sama penumpang yang nggak kalian kenal. Laksana sudah memberikan solusi sebenarnya dengan memberikan tirai pemisah seperti ini, tapi tetap aja pasti awkward. Belum lagi repotnya teman-teman. Repotnya gimana? Misalkan kalian duduknya di sebelah dalam, kalian mau keluar masuk, kalian harus repotin penumpang yang duduk di sini. Gitu pula sebaliknya, kalau kalian duduk di sini, ada penumpang yang di dalam mau keluar masuk, kalian repot harus keluar dulu dari seat. Jadi kayak gitu. Mendingan kalau kalian sendirian, pesan seat yang sendiri aja. Kecuali memang kepepet, udah nggak ada bis lain, sisanya cuma di sini, yaudah mau gimana lagi. Untuk seat yang sendirian ini dibandingkan dengan seat sleeper yang satu-satu, secara lebar memang lebih sempit. Repotnya itu kayak apa? Nanti aku tunjukin teman-teman. Kita ke bagian paling belakang. Di bagian paling belakang ini ada kandang macan untuk kru beristirahat. Nah, kandang macannya luas banget coy. Ini sudah dialas pakai kasur, sudah ada kain bludrunya juga yang melapisi. Jadi nyaman banget. Cuman sungkannya di atasnya kru itu ada penumpang. Jadi kalau penumpang mau keluar masuk dan ada kru lagi tidur di bawah, sungkan rasanya. Naiknya juga agak susah di bagian belakang kalau lagi ada kru. Naiknya tuh di sebelah sini teman-teman. Gitu sulitnya teman-teman. Dan ya balik lagi, sebagai orang timur nggak enak banget sama kru yang lagi tidur di bawah. Kalau misalnya kita tidur, kita kayak ngelangkain mereka gitu loh. Oke, ini seatku teman-teman. Inilah bagian paling merepotkan kalau kita duduk di sleeper family, yaitu kita nggak punya tempat penyimpanan barang yang cukup. Misalkan ini tasku nih, kalian bisa lihat segede ini, kita taruh di sebelah sini, maka space kaki kita cuma sisa segini aja teman-teman. Kita disediakan gorden untuk privacy. Ini ada di bagian kiri, di bagian kaca. Terus ini di bagian pintu kita. Ini bisa kita tutup jadi privacy. Di bagian belakang ini juga ada gorden buat privacy juga teman-teman. Nah, seperti ini. Terus sebagai penumpang di sleeper family ini kita dapat fasilitas bantal leher. Terus kita juga dapat selimut bed cover buat tidur. Lalu di sini ada fasilitas TV AVOD. Ini bisa nyala apa enggak? Kita coba lihat. Oke, TV AVOD-nya nggak bisa nyala. Jadi ini mati teman-teman. Dan TV AVOD ini jadi sumber gemblodak utama di kabin sleeper saya. Kalian bisa dengar tuh. Dia kalau getar-getar kayak gini. Nah, sebenarnya secara kabin ini nggak ada yang gemblodak. Ini masih oke banget, masih kuat. Cuma ya bunyinya dari sini teman-teman, utamanya.
Lalu di kiri kita ini ada cup holder, ada 2, dan di sini ada buat naruh barang. Tapi sayangnya ini agak kotor, ada bekas kopi. Jadi mungkin aku nggak taruh barang di sini. Secara lebar seperti ini nyaman banget teman-teman. Untuk reclining dia di sini. Untuk seat sleeper yang family ini dia recliningnya mekanik. Jadi tuas kita tarik dan kita tinggal mundurin aja. Bisa segini teman-teman. Ini kalau buat tidur nyaman banget, kira-kira miringnya tuh 135 derajat. Untuk seat sleeper dari Laksana, headroomnya bisa kalian lihat teman-teman. Headroomnya masih sisa banyak, jadi nggak mentok ke atas, mantap. Terus di bagian atas kita ini ada lover AC. Dia lover AC-nya ya sama kayak di depan lah. Ada tombol untuk lampu baca. Terus kalau kalian mau tutup lubang AC-nya, kalian tinggal arahin ke tengah. Terus kalian bisa arahin juga arah anginnya kemana. Sama ada port USB Type-A/Type-C. Sekarang kita coba unboxing paket snack kita. Ini paket snacknya sudah ada improvement teman-teman. Terakhir kali aku naik Harapan Jaya yang first class pun nggak sebanyak ini paket snacknya. Ini banyak nih, sekantong penuh, gokil. Totalnya snacknya seperti ini teman-teman. Kita dapat 2 minuman, dapat cemilannya itu 1, 2, 3, 4, 5 cemilan. Gokil, banyak banget sekarang. Yang mengagetkan teman-teman, ini bukan hanya termurah aja, tapi ini penurunan tarif. Tahun lalu waktu aku ngetrip naik bis kombi first class ini, harga tiket yang sleeper family ini masih 405.000 dan snacknya nggak sebanyak ini. Jadi udah tarifnya diturunin, fasilitasnya ditambah. Jadi Harapan Jaya ini gokil deh. Nggak nyari untung atau apa ini, nggak tahu aku teman-teman. Mantep loh. Sekarang kita akan coba lihat bis ini kecepatannya berapa di jalan tol. Soalnya aku merasa bis ini jalannya tuh biasa aja. Ya, cuma segini teman-teman. Ya inilah konsekuensi naik bis sleeper termurah di jalur ini, yaitu kecepatan dan ketepatan waktu. Dimana tahun lalu aja aku naik bis first class Harapan Jaya ini itu membutuhkan waktu 14 jam di perjalanan. Berangkat pukul 3, nyampe Pulau Gebang itu sekitar pukul 5 pagi teman-teman. Kenapa bisa selama itu? Kalian bisa lihat tadi kecepatannya ini rata-rata mungkin di sekitar 75-80an aja di jalan tol yang sepi. Ini lagi nggak rame loh jalannya. Bahkan tadi double deckernya Lorena aja nyari bis ini teman-teman. Dan yang kedua, ampiran bis ini tuh banyak banget. Di Surabaya itu mereka belum tutup itu, masih mampir. Terakhir sih mampir di Ngawi, mampir di Seragen, mampir di Solo, dan masih mampir di Semarang. Nanti di Weleri mampir lagi teman-teman untuk kontrol di Rumah Makan Seri Rasa. Jadi sebanyak itu ampirannya. Gak heran perjalanannya bisa belasan jam. Nah, kalau kalian gimana teman-teman? Lebih pilih bayar lebih murah tapi kenyamanannya sama, dapat snack lebih banyak, lama di perjalanan, atau bayar lebih mahal tapi perjalanannya lebih cepat? Boleh tulis di kolom komentar. Ini yang baru gue sadari, sekarang kacanya sudah nggak di kaca film, jadi jelas ke depan. Di Armada yang lama kan dia di kaca film ya. Tadinya dikasih kaca yang frosted gitu deh kalau nggak salah. Terus di review Mas Dewan Pratikto, frosted apa ketut. Pas tahun lalu aku naik kan dia di kaca film ya, lumayan gelap, jadi agak susah lihat ke depan. Sekarang sudah clear ke arah depan. Di kaca tengahnya pun juga sama. Tuh, mantap. By the way, ini aku coba iseng ngecek wifi, jadi nggak ada wifi teman-teman di bis ini. Tuh, kosong.
Setelah hampir 2 jam perjalanan, akhirnya bis tiba juga nih di titik penjemputan yang pertama, yaitu di Kota Sragen. Di sini bis keluar di exit tol Sragen Timur. Dari exit tol bis akan menuju ke Terminal Pilangsari Sragen, di mana terminal ini tuh letaknya ada di sekitar tengah kota, teman-teman. Lumayan juga jaraknya dari exit tol. Oke teman-teman, ini pukul 17.52, kita sudah sampai di Terminal Pilangsari Sragen. Agennya di sebelah mana ya? Di luar gerimis teman-teman. Dan ini AC-nya dingin banget. Kayaknya pakai songs deh. Wah iya loh, pakai songs tuh. Kelihatan dari pengaturan AC-nya pakai songs. Pantes dingin banget AC-nya. Oke, ini pukul 6 pas kita diberangkatkan nih dari Terminal Pilangsari Sragen. Dan untuk pemerintahan berikutnya ini Solo teman-teman. Cuman nggak tahu ya, kita jemput penumpang dulu atau servis makan dulu. By the way teman-teman, untuk jarak dari exit tol sampai Terminal Pilangsari ini lumayan jauh. Tadi ku hitung tuh hampir 15 menitan lah kira-kira. Dan ini adalah salah satu faktor kenapa bis ini itu lumayan lama di perjalanannya. Cuma ya gimana ya, Sragen ini salah satu kantong penumpangnya Harapan Jaya juga. Kalau pas hari Minggu malam itu biasanya yang naik dari sini tuh banyak teman-teman. Selain Solo tuh juga banyak. Ya, ini 18.23. Tadi kita berangkat dari terminal 18.00. Dari terminal sampai ke pintu tol Sragen ini butuh waktu 23 menit. Tadi dari Sragen Timur sampai terminal 15 menit. Jadi buat di sini aja kita menghabiskan waktu itu berapa menit teman-teman? 40 menitan ya. Selama itulah kira-kira. Jadi lumayan menghabiskan waktu dengan keluar di Sragen ini aja. Tadi yang naik dari Sragen lumayan banyak ya. Ada berapa? Sekitar bapak ini 1, 2, sekitar 3 atau 4 orang lah kira-kira. Ya, akhirnya teman-teman pukul 7:03 kita tiba di Agen Harapan Jaya di Solo. Kalau kalian mau pesan, nomornya itu di 0821 3639 5007 atau 0812 2594 473. Ini lokasinya ada di Sumber. Bis kita nggak masuk Terminal Tirtonadi karena nggak ada penumpang di sana. Naiknya dari sini semua. Kita lihat ada berapa penumpang naik dari sini. Kayaknya lumayan banyak nih. Dari Agen Solo Sumber, bis langsung menuju ke rumah makan The Gondang Rejo. Ini rumah makan yang masih baru banget teman-teman. Dengan pindahnya ke sini, berarti sekarang penumpang yang naik dari Solo sudah dapat servis makan. Soalnya di trip saya yang terakhir kali, penumpang Solo tuh nggak dapat servis makan. Oh ya, kalau kalian berangkat dari Surabaya, hanya Harapan Jaya yang startnya dari Surabaya aja yang servis di sini. Kalau yang startnya dari Malang, masih servis makan di Duta 3 Ngawi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di
restoran The Gondang Rejo. Makan dulu Pak. Ini Pak. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 7:15 menit. Gokil, gede banget restonya. Ada pendoponya luas begitu sebelah sana. Yuk kita makan dulu. Di sini ada toko oleh-olehnya juga nih. Luas. Waduh, enak lagi nih kayaknya. Jadi tadi aku dapat info dari petugas yang di Medaeng, katanya kalau bis-bis yang start Surabaya itu servis makannya di sini. Tapi kalau bis-bis yang startnya Malang, servis makannya masih di Duta 3 Ngawi. Oke, terima kasih. Cakep banget ya rumah makannya ya. Jawa banget, kayak pendopo gitu, rumah joglo gitu. Kita lihat dulu teman-teman, menunya apa aja nih. Jadi di sini ada soun, ada capcay, telur dadar, sama tahu goreng. Lumayan sederhana menunya. Oh ini ada sop juga. Ini ada sop sayur. Oke, kita servis makan dulu. Oke teman-teman, ini dia menu yang aku pilih. Jadi aku tadi ngambil sayur sop, ngambil bihun soun, bukan bihun, ngambil soun goreng sedikit, pengen icip aja. Terus ngambil tahu goreng sama sambal, ngambil capcay sama telur dadar. Jadi untuk lauknya cuma telur dadar aja ya, nggak ada pilihan lauk yang lain teman-teman. Ya, menunya cukup sederhana, tapi kayaknya enak sih. Mari kita coba dulu deh. Udah, ini rumah makan udah suasana Jawa begini, lagunya lagu-lagu barat tuh Pak. Bingung nggak sih? Aku ekspektasinya tuh lagunya tuh lagu-lagu gamelan, lagu-lagu Jawa gitu. Ini enggak loh, kayak lagu western, nggak takut royalti lagi ya. Oke, ternyata kalau sleeper itu di sini teman-teman. Super luxury, super suite sleeper first class kombi family. Kok bisa kombi family ya? Tapi kenapa kok diarahinnya ke prasmanan tadi? Nggak milih menu, ini kayaknya milih-milih menu sistemnya. Ya udahlah, yang penting makanannya enak teman-teman tadi. Semuanya on point, enak-enak. Nggak ada yang mengecewakan sih. Mungkin kurang variasi di lauk aja kali ya. Lauknya cuman telur aja pilihannya. Tapi untuk sayur-sayurannya enak-enak sih. Mantap. Kita lihat oleh-oleh sebentar. Ada apa aja? Ini dia teman-teman armada kita hari ini. Dia pakai sasis Osor 1836 Mercedes-Benz. Ciri khasnya ini nih, overhangnya ke belakangnya panjang. Ini dia tuh angkat bodi teman-teman. Cuman aku nggak tahu nih yang tadinya nih bodinya apa nih. Harapan Jaya AG 7784 US. Kalau yang armada yang lama sih tadinya Scorpion X. Cuman nih kalau yang ini aku nggak tahu nih tadinya apa. Cuman sayangnya ini pintu tengahnya tuh nggak difungsiin. Kalau saya sih mendingan, karena bis ini tuh eksklusifnya kan di first class ya, yang di kabin depan. Jadinya penumpang itu seharusnya naiknya dari tengah supaya langsung kepecah tuh. Penumpang yang first class langsung ke arah kiri, penumpang yang kombi family langsung yang ke arah kanan. Cuman ini masuknya tuh dibikinnya lewat depan. Mungkin biar kru nggak ribet kali ya. Misalkan berhenti tuh jadi nggak perlu terlalu ramah gitu. Tinggal buka pintu, penumpang masuk langsung berangkat gitu. Sedangkan kalau di belakang ya mungkin agak sedikit lebih ribet gitu. Balik lagi teman-teman, untuk bis kombi itu keunggulannya nomor 1 menurut saya, kita bisa tidur di sleeper tapi sekaligus kita bisa bawa sepeda motor. Itu keunggulan utamanya tuh, karena biasanya kan bis-bis sleeper, full sleeper itu kan bagasinya nggak terlalu besar, jadinya nggak bisa bawa sepeda motor. Jadinya penumpang-penumpang yang mau bawa sepeda motor tuh pilihannya biasanya di bis-bis eksekutif aja gitu. Tapi kalau naik bis kombi, kalian bisa menikmati sleeper sekaligus kalian bawa sepeda motor. Dan untuk bawa sepeda motor di Harapan Jaya itu tarifnya termasuk murah ya. Terakhir yang aku tahu dari Surabaya itu nggak nyampe 600.000, aku lupa pasnya, sekitar 560 ribuan apa 570 ribu gitulah teman-teman. Pokoknya Harapan Jaya ini termurah kalau mau bawa sepeda motor. Yang kedua itu City
City Trans 600.000. Jadi udah punya bis sleeper dengan tarif termurah, mereka juga punya tarif bawa sepeda motor termurah di jalurnya. Akhirnya setelah istirahat sekitar 1 jam, bis diberangkatkan dari Degondongrejo. Cukup lama sih istirahatnya untuk ukuran bis akap, karena biasanya sekitar 30-45 menit aja. Nah, keunggulan dari rumah makan ini tuh lokasinya tepat berada di sebelah pintu masuk dan exit tol Gondangrejo. Tapi ya, sayangnya masih ada titik penjemputan di tengah kota Solo, jadinya ya menurut saya sama aja sih hitungannya. Kalau boleh saran sih mending yang dari Terminal Tirtonadi atau Agen Sumber langsung aja di shuttle ke sini, biar bis nggak masuk ke kota lagi. Setuju nggak kalian? By the way teman-teman, ini ada satu hal keren dari toilet bis ini yang aku baru nggak. Kita coba ya. Kalau kita buka pintu bis ini, pintu toilet bis ini, dia otomatis nge-flush. Jadi anti pesing toiletnya, mantap banget. Dan kayak yang aku tunjukin tadi teman-teman, dia kalau nge-flush pun juga sudah dipencet sistemnya. Jadi udah nggak perlu siram-siram lagi. Nah ini kalau kita mau nge-flush tuh tinggal pencet yang ini teman-teman. Tuh. Cuman sayangnya ini nggak ada petunjuknya ya. Kalau ini tuh buat flush, jadi buat penumpang yang pakai fasilitas toilet ini kayaknya nggak tahu deh itu bisa dipencet buat nge-flush. Saya aja tadi cari-cari tahu sendiri baru ketemu. Oke, balik. Ini SPBU 445 nih terbaik, masih baru, dan kalau buat bis-bis nggak ngantri. Waktu itu aku naik Damri, dia ngisinya di situ, Damri BIA 10. Gak lama setelah spotting bis di jalan tol, saya pun memutuskan untuk istirahat tidur. Saya nggak tahu bis ini exit di Semarang atau enggak untuk jemput penumpang. Sepertinya sih ada keluar di Semarang. Dan tentunya mampir di rumah makan Sari Rasa Kendal untuk kontrol. Bangun-bangun, sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Nah, terakhir kali saya naik bis ini, saya butuh waktu 14 jam dari Surabaya ke Terminal Pulau Gebang ini. Waktu yang cukup lama. Kira-kira di trip kali ini berapa jam ya? Pak, suun ya Pak. Oke teman-teman, sekarang pukul 3.31 kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Ada double decker ya Karina. Kemarin di jalan dia nyalip kita. Terus di depan sana ada bis yang menarik, yaitu Barcolit mesin depan yang kita gagal naik. Kaget aku. Barcolit mesin depan. Kapan nih kita bisa nyobain teman-teman naik ini? Foto dulu lah. Mas, suun ya. Berangkat juga nih, Barcolit mesin depan, pakai bodi Tentrem Max. Bis sekecil ini dikasih AC Song, coba gokil.
Oke, saatnya kita pulang. Oh, yaudah sini aja. Ada satu ya? Transjakarta Pak, 2 ya berarti ya? Oh, Transjakarta sampai MZ. Oh, MZ. Oke, ini pertama kalinya pakai fasilitas liftnya Terminal Pulau Gebang. Ini agen-agen masih pada tutup teman-teman, masih jam segini. Nih agen harapan saya Terminal Pulau Gebang. Mumpung kalian lewat, silakan buat kalian yang mau catat nomornya. Untuk penilaianku teman-teman, tadi bisnya buat tidur sih nyaman banget ya. Saya dari servis makan sampai nyampe ke tadi Bekasi Barat baru bangun. Jadi untuk kenyamanan nggak perlu ditanya, AC-nya dingin sekali karena pakai Songs. Nggak pernah saya nemuin bis dengan AC Songs yang AC-nya panas. Nggak ada teman-teman, pasti dingin semua. Terus untuk tarif tiketnya sih yang jadi highlight nih, worth it banget. Dengan tarif 365, mungkin kalau dibandingkan bis eksekutif PO lain kita cuma nambah beberapa belas ribu sampai 20.000, kita sudah dapat bis sleeper yang nyaman banget, dapat snacknya banyak, servis makannya ya sedikit di downgrade sih dari pilih menu jadi prasmanan, tapi nggak ada masalah teman-teman, masakannya masih enak semua. Krunya juga ramah-ramah, cuman saya nggak ke depan tadi karena memang biasalah kalau perjalanan dari timur ke barat saya itu fokusnya untuk istirahat. Soalnya sampai Jakarta ini kan saya harus langsung kerja nanti teman-teman pagi. Jadi fokus saya itu untuk istirahat teman-teman, buat pulihin energi lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dari sini saya akan melanjutkan perjalanan naik Transjakarta karena Transjakartanya Terminal Pulau Gebang ini beroperasi selama 24 jam. Kalau mau naik komuter lain sebenarnya bisa dari sini, tapi nanti harus menunggu sekitar pukul sekitar 5:30 lah untuk komuter lain yang menuju ke tempat saya, ke Kemayoran. Kalau komuter lain yang menuju ke Tanah Abang itu jam 5 udah ada. Karena masih jam segini kita naik Transjakarta aja. Let's go. Ngomong-ngomong di trip kali ini estimasi perjalanannya lumayan juga ya, 12 jam setengah kalau dihitung dari Surabaya. Di trip saya sebelumnya itu 14 jam teman-teman. Silahkan masuk. Oke, saya masuk. Ya, mati. Pas banget. Oke. Nggak perlu menunggu lama, langsung berangkat. Di sini setengah jam sekali teman-teman. Dan nanti kalau ada bis baru datang, harus nungguin sampai jamnya dia berangkat. Jadi ini pas banget nih. Sampai sini bisnya berangkat langsung, nggak usah nunggu lama-lama. Mantap.